Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Firman Mukafi Abdillah dari program studi K3 tingkat 1B. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen risiko di TM12, yaitu tentang analisis risiko atau BODI. Topiknya yaitu definisi, tujuan, penggunaan, keluaran, kekuatan, dan keterbatasan. BODI analisis atau BDA adalah sebuah teknik yang merujuk pada suatu diagram berbentuk dasi kupu-kupu yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko yang Anda hadapi secara sederhana. Kedua, visualisasi diagram dasi kupu-kupu. Sisi kiri menggambarkan manajemen risiko yang bersifat proaktif, sedangkan sisi kanan menggambarkan manajemen risiko yang bersifat protektif. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh atau helikopter view dari logika beberapa skenario peristiwa risiko. Kedua, membantu menyediakan penjelasan visual yang sederhana tentang hubungan peristiwa risiko dengan penyebab dan konsekuensinya. Penggunaannya yaitu teknik BDA terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung untuk menjelaskan hubungan sebuah peristiwa risiko dengan penyebab dan konsekuensi, serta memaparkan bagaimana peristiwa risiko tersebut dapat ditangani. Berikut ini adalah beberapa bagian dari teknik BDA. Penggunaan yang pertama yaitu bahaya atau hazard. Teknik BDA selalu dimulai dengan menentukan suatu bahaya, yaitu sesuatu hal baik di dalam, di sekitar, atau bagian dari organisasi yang memiliki potensi menyebabkan kerusakan atau kerugian. Contoh aspek-aspek berbahaya antara lain bekerja di proyek konstruksi tanpa mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, mengendarai mobil sambil bermain smartphone. Kedua yaitu peristiwa puncak atau top event. Peristiwa risiko puncak. Ketika sebuah bahaya telah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan peristiwa puncak apa yang mungkin terjadi. Peristiwa puncak merupakan keadaan atau situasi ketika kontrol atau penanganan terhadap bahaya tersebut hilang atau tidak ada. Dengan kata lain, peristiwa puncak dipilih sebelum mengakibatkan konsekuensi aktual. Ketiga, penyebab atau cause. Penyebab adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan peristiwa puncak terjadi, yaitu satu, peristiwa puncak dapat memiliki lebih dari satu penyebab. Pada saat menentukan penyebab, cobalah untuk menghindari formulasi yang bersifat umum seperti kesalahan manusia, kegagalan fungsi peralatan, dan kondisi cuaca sebagai suatu penyebab. Mulailah dengan formulasi yang spesifik dan konkret dengan cara mampu mengenali perihal kesalahan manusia seperti apa yang dapat menyebabkan peristiwa puncak terjadi, bagian peralatan mana yang mungkin gagal berfungsi, kondisi cuaca seperti apa, atau dampak cuaca seperti apa yang berpotensi menimbulkan peristiwa puncak. Apabila Anda menggambarkan suatu penyebab yang spesifik, maka Anda dapat menentukan kontrol yang tepat untuk menangani penyebab tersebut. Contohnya, penyebab dari peristiwa puncak kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan adalah pengemudi kehilangan perhatian atau karena penggunaan smartphone, menyetel radio, kelelahan, sedang makan, dan lain-lain. Mengemudi ketika mabuk, ban kempes atau meledak, dan kondisi jalanan yang licin. Dan yang keempat, konsekuensi. Konsekuensi adalah dampak negatif dari peristiwa puncak. Satu peristiwa puncak dapat memiliki lebih dari satu konsekuensi. Sama seperti tahapan menentukan penyebab, Anda harus fokus pada konsekuensi yang bersifat spesifik seperti satu kendaraan menabrak kendaraan lain atau benda tak bergerak, pengemudi terbentur bagian mobil, dan mobil terguling. Keluaran kontrol pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Kontrol pada teknik ini muncul di kedua sisi peristiwa puncak, sisi kiri dan sisi kanan. Kontrol pencegahan di sisi kiri berfungsi untuk menahan agar penyebab tidak terjadi, dan jika sampai terjadi, tidak mengakibatkan terjadinya peristiwa puncak. Contoh sebelum adalah kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan.
Sementara itu, kontrol mitigasi dan pemulihan di sisi kanan memastikan bahwa jika peristiwa puncak terjadi, skenario dari konsekuensi yang dibuat tidak meningkat menjadi konsekuensi aktual dan atau untuk meminimalisir konsekuensi yang akan diterima atau ditanggung. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.